materi kita dengan tema bahagia itu bernama ilmu. Nah, kalau di sesi yang pertama tadi, barakallahu fikum, kita telah menyebutkan sisi pendalilan terhadap peran ilmu untuk kebahagiaan kehidupan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Nah, bahkan pada pendalilan yang terakhir, yaitu ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya ilmu bisa membuat seorang hamba itu bahagia di dunia, di alam barzakh, alam kubur, dan di alam akhirat. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pada sesi yang kedua ini kita akan coba bandingkan yang sebagaimana difahami oleh keumuman manusia, bahwasanya yang namanya kebahagiaan itu adalah masalah harta. Ya. Nah, maka mari kita dengar penyebutan tentang harta dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana sih kedudukan harta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kedudukan harta apabila dimiliki oleh manusia. Nah, dan sekali lagi ingat, bukan berarti tatkala kita menyebutkan masalah harta, oh berarti kita nggak boleh punya harta. Bukan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, barakallahu fikum, ya, seorang yang apabila dia memiliki harta, tapi dia orang yang bertakwa, sempurna kebahagiaan. Ya. Orang yang bertakwa, tapi dia dianugerahkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu nikmat hidupnya, begitu bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Nah, barakallahu. Namun bagi mereka yang tidak dianugerahkan harta secara berlebih, karena sekali lagi ikhwan fillah rahimakumullah, masalah rezeki, semua orang yang hidup, makhluk yang hidup, semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditakar rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi negerinya, apakah kondisinya sedang harga sedang murah-murah misalnya, atau sedang krisis moneter misalnya, harga makin tinggi, Allah tidak akan kurangi rezekinya. Dan tidak akan Allah ganti rezekinya dengan rezeki orang lain, tidak. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan rezeki dari sisi harta itu berhenti? Tatkala kematian menjemputnya. Selesai rezeki dari sisi harta. Ya, barakallahu fiik. Jadi selama kita masih bisa bernafas, Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan rezeki kepada kita. Nah, baik, artinya bukan tidak boleh punya harta, boleh. Tapi jadikan harta itu sebagai jalan untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan sebutkan sisi pendalilan berkaitan tentang penyebutan harta di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kita mulai dari surat At-Taghabun ayat ke-15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnatun." Ya. Hanyalah harta dan anak-anak kalian itu sebagai fitnah. Kedudukannya sebagai fitnah, sebagai cobaan. Ya. Nah, sehingga namanya fitnah ini kalau tidak bisa kita kelola dengan baik, barakallahu fikum, maka akan cenderung menyeret kita kepada kesulitan, ya, kerugian, rasa sakit, penderitaan, barakallahu fikum. Tapi fitnah apabila kita bisa melewatinya dengan baik, barakallahu fikum, justru berbuah as-sa'adah, berbuah kebahagiaan itu, barakallahu fikum. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan, ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, di mana Nabi SAW bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab." Kalau seandainya anak Adam itu memiliki 2 lembah harta atau emas, dia punya, ini berbicara lembah, ini bukan sebalok 2 balok, ya, lembah, ya. Kalau seandainya seorang hamba atau anak Adam itu punya harta 2 lembah, dia punya harta itu, yes, 2-duanya penuh
dengan hartanya dia. Barakallahu fikum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ahabba an yakuna lahu wadin thalith. Ya. Niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Artinya apa? Dia tak akan pernah merasa cukup akan begitu banyak harta pada dirinya. Dia tidak pernah akan merasa cukup dan dia akan cari lembah yang ketiga. Apapun caranya. Barakallahu fikum. Nah, apapun caranya dia akan tempuh untuk mendapatkan lembah ketiga. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab." Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam kecuali tanah, kematian. Ya, barakallahu fikum. Lagi-lagi inilah penyebutan tentang harta. Ayat wal hadis kita sebutkan. Ya. Di ayat tadi harta itu fitnah sebagai cobaan. Dalam hadis seorang itu tak akan puas dengan harta itu, barakallahu fikum. Dia akan terus mencari harta itu, barakallahu fikum, sampai kematian atau tanah itu menyumpal mulutnya, artinya kematian, barakallahu fikum, mendatangi dia. Nah, sehingga dari ayat dan hadis ini, barakallahu fikum, menggambarkan kepada kita kedudukan harta justru berbanding terbalik dengan kedudukan ilmu. Kedudukan harta lebih mengarah kepada sisi negatif, kedudukan ilmu justru mengarah kepada sisi positif. Dan kita semua ingin bahagia. Kita semua ingin bahagia dalam hidup ini. Bahkan orang-orang kafir sudah bahagia di dunianya, dia ingin bahagia lagi. Sudah punya lembah, ingin lembah lagi dia. Dari lembah-lembah harta. Ya. Nah, tapi belum cukup membuat dia bahagia. Artinya di sini juga, Pak, seorang hamba walaupun dia sudah punya 2 lembah harta emas, barakallahu fikum, tapi dia belum bahagia. Buktinya dia cari lagi. Ini juga menggambarkan apa? Ketidakbahagiaan dia. Ya. Merasa kurang, merasa tidak cukup, saya harus cari lagi. Ini cuma baru 2. Pada orang, subhanallah, engkau sudah punya segalanya. Ya. Tapi masih kurang juga di sisinya. Ini orang tidak bahagia. Ya, kenapa? Tidak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan sifat qanaah, sifat merasa cukup atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada dia. Kurang terus. Nah, oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ya, imbangilah hidup kita dengan mencari harta dan jangan lupakan ilmu. Jangan lupakan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sempatkan waktu barakallahu fikum untuk duduk bermajlis mendengarkan Allah subhanahu wa ta'ala dibacakan, mendengarkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam disampaikan, dan jangan cukup sampai di situ. Amalkan. Ketika kita mendapatkan pelajaran akhlak dari Nabi alaihi salatu wasallam, amalkan akhlak itu. Kita diajarkan adab, amalkan adab itu. Ya, kita tidak perlu berbicara tauhid. Kalau itu sudah pasti wajib diamalkan. Ya, kesyirikan wajib ditinggalkan. Sunnah wajib diamalkan. Bidah wajib ditinggalkan. Barakallahu fiikum. Karena tidak ada yang tengah-tengah. Seorang dikatakan ahli tauhid berarti dia bersih daripada kesyirikan. Seorang dikatakan ahli sunnah berarti dia bersih daripada kebidahan. Barakallahu fiikum. Namanya juga ahli. Ya, itu maknanya 11-12 dalam bahasa Arab, ahli. Ya, barakallahu fiikum. Dia kalau bahasa Indonesia ahli, dia untuk ahli dengan sunnah itu, menguasai. Ya, sebagai ahli keluarga, dia menguasai isi rumah, ahli bait. Ya, dia menguasai isi rumahnya. Ya, barakallahu fiikum. Nah, ya, sehingga dia harus menguasai itu semua. Nah, tidak ada yang abu-abu, hitam-hitam, putih-putih. Barakallahu. Oleh karena itu, bagaimana cara agar kita sempurna tauhid kita, bagaimana cara kita agar sempurna sunnah kita, maka butuh ilmu. Butuh ilmu yang kita pelajari dan kita istiqamah di atasnya. Barakallahu. Nah, kemudian ayat sudah, hadis sudah, sekarang ucapan salaf. Barakallahu. Yaitu sebuah nasihat dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Disebutkan dalam Hilyatul Awliya. Barakallahu. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu
Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Siapa yang mengatakan ini? Ali bin Abi Thalib, seorang khalifah. Ya. Pengganti daripada barakallahu fikum khalifah sebelumnya, pemimpin kaum mukminin. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan bahwasannya ilmu itu lebih baik daripada harta. Ini yang mengatakan seperti ini bukan penuntut ilmu biasa yang nggak pernah merasakan nikmatnya harta, bukan. Tapi Ali bin Abi Thalib, pemimpinnya kaum mukminin ketika itu, barakallahu fikum, mengatakan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Beliau akan sebutkan penjelasannya. Kenapa sih ilmu itu lebih baik daripada harta? Kata beliau barakallahu fikum, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjaga dirimu, sementara harta engkau yang menjaganya. Ya. Ilmu itu, kalau kita gambarkan, kita ini seorang presiden, ilmu itu pas pampres kita, yang menjaga kita, melindungi kita dari kecelakaan, dari dosa, dari maksiat. Ya barakallahu fikum. Dari yang haram, ilmu itu selalu mengarahkan kita. Jawab sini Pak, ini yang haram. Gambarannya seperti itu. Ini batil, ini yang hak. Kita diarahkan. Barakallahu fikum. Tapi sebaliknya, kalau barakallahu harta, justru kita yang jadi pas pampresnya. Kita yang menjaga, kita yang berkorban. Ya, kita siap mati untuk harta. Bayangkan. Ya barakallahu fikum. Ya, pas pampres itu sudah sumpah setia. Ya, bahkan nyawa taruhannya, ya, untuk melindungi presiden. Ya, barakallahu fikum. Terus pasang badan. Nah, kira-kira kita mau mana nih? Mau mati konyol, barakallahu fikum, gara-gara melindungi harta, atau justru kematian kita diselamatkan oleh siapa? Oleh ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ilmu itu akan menjadi penjaga kita, pelindung kita. Ketika kita sulit, kita bahagia, punya masalah, ilmu datang memberikan solusi. Gini solusinya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman demikian. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda demikian. Ulama, para salaf mengatakan tafsir ayat ini, tafsir hadis ini demikian. Sehingga seperti inilah solusinya. Bayangkan. Barakallahu fiik. Nah, ya. Enggak, wah pusing, buntu. Kemarin teman bilang, ya coba deh jalan ini. Tapi ini barakallahu fikum, katanya sih ada unsur-unsur ribawiyahnya. Terus gimana ya? Ya, alah nggak apa-apa lah. Yang penting saya selesaikan dulu. Akhirnya apa? Tidak ada yang jaga dia. Barakallahu, dia terseret kepada ribawi. Barakallahu. Tapi kalau ada ilmu, dia terbentengi. Nah, kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu yazku 'ala al-infaq wa fi riwayah 'ala al-mal wal mal tanqusuhu al-nafaqah. Al-ilmu itu akan bertambah dengan disebarkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, atau diamalkan, disebarkan. Ini maknanya juga sama, diamalkan dan didakwahkan. Ilmu itu justru bertambah kalau dia dikeluarkan. Ini maknanya. Ya, barakallahu. Ilmu itu akan justru bertambah, kita makin hebat dengan ilmu, makin paham dengan ilmu agama apabila ilmu itu disampaikan, dikeluarkan, tidak hanya tertimbun pada dirinya sendiri. Apa contohnya? Dia taklim, dengar, ya barakallahu fikum, tahu ilmunya, tahu hak, tapi nggak mau diamalkan. Aduh, berat ini, malaslah saya. Ya barakallahu fikum, saya belum siap. Tapi tidak mau berproses untuk merubah itu. Ya, perlu diketahui seorang itu berubah memang tidak bisa bagaikan membalikan telapak tangan langsung sempurna, tidak bisa. Perlu proses. Ya, seorang itu mengenal hidayah itu ada prosesnya, tidak tiba-tiba dia mengenal hidayah langsung dia tinggalkan semua hal-hal yang menyelisih hidayah itu. Tidak, perlu proses. Mungkin hari ini dia belum siap, belum kuat, tapi dia ikuti proses itu, ada usaha untuk berubah. Ada usaha untuk berubah. Bukan pertama langsung menyerah.
Bukan seperti itu, ya sudah saya nggak siap. Atau, aduh, sepertinya saya nggak siap. Akhirnya apa? Dia tinggalkan, tidak ikut proses, tidak ada perjuangan untuk apa? Merubah. Nah, sehingga al-ilmu barakallahu fikum itu akan bertambah. Ya, barakallahu fikum, dengan disebarkan, dengan disampaikan, dengan didakwahkan. Ya. Tapi al-mal, tapi harta, tangqusuhun nafaqah. Justru dia akan berkurang. Kenapa? Karena dia dibelanjakan, dikeluarkan. Ya. Harta itu kalau dikeluarkan akan habis. Dibelanjakan akan habis dia. Tapi ilmu kalau dikeluarkan bertambah. Dia punya maklumat baru. Ya, barakallahu fikum. Jika dia memberikan ilmu seperti itu, datang lagi maklumat baru. Seperti apa? Contoh misalnya ada pertanyaan. Ya, atau ada barakallahu fikum, pembicaraan. Dia harus muncul lagi faedah baru, muncul lagi faedah baru. Tapi kalau harta, ya, keluarkan habis dia. Ya. Dibelanjakan akan habis dia. Tidak akan bertahan. Lihat bagaimana ucapan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kemudian ketiga ataupun yang berikutnya kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu hakimun wal mal mahkumun alaihi. Ya. Ilmu itu adalah hakim, artinya yang memberikan hukum, yang memberikan keputusan. Sedangkan harta adalah yang dihakimi, yang akan dituntut nanti. Ya, yang akan terkena hukum. Sudah pahami? Ya, ilmu itu justru yang memberi hukum. Seperti tadi contoh, kita punya masalah ini, ilmu yang akan memutuskan. Di jalan yang halal ini, yang A, yang B, jangan ambil yang. Tapi kalau harta gimana? Barakallahu fikum. Ya, kalau harta justru dia akan apa? Dari mana harta itu engkau dapat? Dan kemana harta itu engkau keluarkan? Dipertanyakan oleh Allah Subhanahu. Nah, inilah ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, luar biasanya ilmu dibandingkan harta. Artinya apa? Harta itu lebih banyak bebannya. Bahkan dalam sebuah riwayat di yaumul hisab nanti, di hari perhitungan nanti, orang yang paling lama hisabnya adalah orang yang paling banyak hartanya. Orang yang paling banyak hartanya, yang paling lama hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaumul hisab, hari yang mengerikan. Ya. Hari perhitungan, hari peradilan, hari yang mengerikan, yang akan menentukan seorang hamba hidup kekal abadi di mana ini dia? Di jannah atau di jannah? Sehingga lihat bagaimana mengerikannya, itu nggak selesai. Ya, barakallahu, ditanya lagi, kenapa gini, kenapa gitu, dari mana ini, dari mana itu, kemana engkau keluarkan ini, kemana engkau keluarkan itu. Barakallahu. Kalau kita gambarkan dalam persidangan ataupun barakallahu wawancara di dunia saja, sudah pusing. Barakallahu. Apalagi nanti di hari penghakiman kelak. Barakallahu. Yang kita tidak mampu untuk apa? Untuk berdusta, berdalih. Ya, nah, semua anggota tubuh kita akan bersaksi. Bukan orang lain saja, tapi anggota tubuh kita juga bersaksi. Bicara. Ya. Kalau lisan ini coba-coba menipu, datang tangan. Membuktikan, lisan, enggak gitu. Ya, saya saksi. Ya, barakallahu fikum. Enggak bisa. Ya, barakallahu fikum. Kemudian itu tadi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Sehingga al-ilmu khairun min al-mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kemudian ucapan yang berikutnya dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Siapa tadi namanya Ibnu Qayyim? Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub. Ya. Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub rahimahullahu ta'ala. Dalam Miftah Daris Sa'adah beliau mengatakan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, inna ma ata'a Allah ahadun qat illa bil ilmi. Seseorang itu bisa mentaati Allah dengan benar karena ilmu yang ia miliki. Ya. Kita ini dituntut untuk apa? Beribadah kepada Allah, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menentukan benar atau tidaknya ketaatan kita kepada Allah ada ilmu yang kita miliki. Ya, peran ilmu yang ada pada kita. Menentukan atau tidaknya barakallahu ilmu yang ada pada kita. Sehingga sekarang banyak orang menganggap baik beribadah. Nah, ini contohnya. Ya,
Barakallahu fikum. Oh, dia berzikir, subhanallah. Ya, sampai goyang kanan, goyang kiri. Oh, serius dia. Siang dan malam seperti itu. Dia mengira itu sudah baik, tapi tidak didasari ilmu. Ilmu membantah itu. Ya. Minimalnya apa? Mohon maaf saya katakan, ya, zikir dengan cara goyang kanan, goyang kiri, depan, belakang, itu gayanya Yahudi dalam berdoa. Minimal dia bertasyabbuh, menyerupai orang Yahudi. Kalau berdoa, orang Yahudi di tembok ratapan. Barakallahu fikum. Para ulama telah memberikan tanbih, peringatan karena itu. Jadi kalau berzikir habis salat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, nggak usah ada gerakan kanan, kiri, depan, belakang, biasa saja. Ya, barakallahu fikum. Boleh dikeraskan, boleh, tapi bukan serentak, bukan dipimpin oleh satu orang. Oh, lebih indah, memang lebih indah itu anggapanmu indah, tapi tidak indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu ingin keindahan sama manusia atau keindahan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak semua yang kita anggap baik, yang kita anggap indah, itu indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana peran ilmu sangat penting. Ya, peran ilmu sangat penting, barakallahu fikum. Saya mencintai Nabi. Ya. Saya juga. Bagaimana mencoba mencintai Nabi? Oh, saya selalu memperingati hari kelahirannya. Memperingati hari kenaikannya. Barakallahu fikum. Nah, oh, sudah kurang-kurang saya infak, saya bersedekah, ya, untuk menghidupkan suatu ibadah yang itu untuk memperingati kelahiran Nabi saya. Lah, kamu bagaimana rasa cintamu kepada Nabi? Rasa cinta saya kepada Nabi SAW, pertama, saya sangat bersyukur atas kelahirannya. Kenapa? Karena kelahirannya membawa hidayah, membawa cahaya. Kemudian dengan cahaya yang dibawa oleh Nabi SAW, itulah saya beribadah agar saya bisa masuk surga. Ya, barakallahu fikum. Ya, dan saya tidak menemukan dalam ibadah yang ada dalam diajarkan oleh Nabi SAW dan diamalkan oleh para sahabatnya ritual memperingati hari merayakan hari lahir, ya, Nabi kami Muhammad SAW. Justru lihat dengan ilmu juga. Justru yang saya ketahui peringatan-peringatan seperti itu ada di kalangan Nasara. Peringatan hari Natal. Apa sih hari Natal? Hari kelahiran Isa Al-Masih. Barakallahu fikum. Hari Paskah. Apa sih hari Paskah? Memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Masya Allah. Justru itu yang sangat mirip. Coba sekarang, ilmu apa yang kau bisa bawakan sehingga engkau barakallahu fikum bukti cintamu kepada Nabi dengan merayakan hari kelahirannya? Coba tidak bisa. Saya tuntut dia barakallahu fikum membawakan dalil sampai imam 4 mazhab saja. Ya, mereka melakukan ritual seperti itu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, barakallahu fikum. Apakah mereka membenarkan itu? Tidak pernah. Lalu apa sih sebenarnya ilmu? Oh, itu kan karena bentuk rasa perasaan. Perasaan bukan ilmu. Barakallahu fikum. Perasaan bukan ilmu. Berapa banyak orang hancur karena perasaannya? Berapa banyak orang hancur karena akalnya? Karena perasaan dan akalnya tidak dibangun di atas ilmu, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fi din rahimakumullah, sekali lagi, ya barakallahu fikum, ya, innama ata'allahu ahadun qad illa bil ilmi. Seseorang itu bisa mentaati Allah dengan benar karena ilmu yang ia miliki. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, amatu man ya'sihi innama ya'sihi bil mal. Sebaliknya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kemaksiatan itu justru terjadi umumnya karena apa? Al-mal, karena harta. Ya. Ilmu bisa membantu kita mentaati Allah. Harta justru seringnya membuat seorang hamba terjatuh kepada dosa. Harta, kemaksiatan justru
barakallahu fikum, menyeret kita kepada dosa. Sekali lagi, saya selalu ingatkan, bukan berarti nggak boleh cari harta, bukan. Bahkan mencari nafkah untuk anak dan istri, untuk keluarga, barakallahu fikum, itu disyariatkan. Ya, tapi jangan diperbudak dengan harta itu. Apa contohnya diperbudak? Nggak ada waktu untuk ibadah, nggak ada waktu untuk talabul ilmi. Gara-gara apa? Gara-gara nyari uang, mencari harta. Barakallahu. Kemudian sudah dapat harta, tidak ada sedikit pun yang mau diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus ditimbun seperti Qarun. Ya, barakallahu fikum. Yang tidak pernah mau menginfakkan hartanya sedikit pun. Ketika ditanya, ini hasil kerja keras saya, usaha dong. Nah, ini kalau bahasa kita. Makanya kerja, makanya usaha. Ya, ini hasil kerja saya, ini usaha saya. Ya, barakallahu fikum. Yang hartanya itu, ya, gudang-gudang penyimpanan hartanya itu, miftahnya saja, kuncinya saja itu harus digotong oleh banyak orang. Pembantu-pembantunya. Barakallahu fikum. Tapi lihat, gara-gara harta, barakallahu fikum, apa? Dia terseret kepada kekufuran. Allah benamkan dia ke dalam tanah. Dia dan harta-hartanya. Maka sampai sekarang abadilah, ya, penyebutan apabila menemukan harta di bawah tanah dengan apa? Harta karun. Barakallahu. Ya, itu sebagai pengingat. Masya Allah, ya, Allah jadikan sebagai pengingat, barakallahu fikum, bagaimana mengerikannya harta di sisi orang-orang yang durhaka, barakallahu. Nah, maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Inilah yang diucapkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala berkaitan tentang harta. Ya. Sehingga kalau kita tadi sudah membandingkan, ya, bagaimana gambaran harta dan ilmu di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi ilmu tidak ada yang bisa mengalahkan. Kenapa? Karena ilmu itu warisan para nabi. Nabi itu tidak mewarisi harta, tapi Nabi senantiasa mewarisi al-ilmu, mewarisi ilmu. Sehingga ambillah warisan itu. Ya. Lestarikanlah warisan itu. Amalkanlah warisan itu, ilmu itu, barakallahu fikum. Dan terus kita juga akan menyambung warisan itu kepada anak kita. Jangan sampai berhenti di kita. Ya, barakallahu fikum. Ketahuilah ikhwan fillah rahimakumullah, para sahabat, jangan ada keraguan di antara kita bahwasanya para sahabat, oh, enggak, para sahabat itu ada yang masuk neraka juga, ada yang masuk surga. Hati-hati, ini udah masuk kategori akidah. Sekali lagi saya katakan, barakallahu fikum, dan saya menukil ucapan para ulama bahwasanya para sahabat sudah diketok palu, pasti masuk surga. Para sahabat. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan hal itu dalam akidah wasithiyah. Ya, barakallahu fikum. Beliau sebutkan sisi pendalilannya begitu banyak. Kata beliau minimalnya kalau nggak ada yang lain-lainnya, ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Yang pertama itu keutamaan suhbah, keutamaan menjadi sahabatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, dengan menjadi sahabatnya Rasul saja, ya, mereka sudah mendapatkan jannahnya Allah. Nanti akan menemani Rasul juga di mana? Di surga. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kalau tidak ada sebab-sebab yang lainnya, hanya sebab yang satu ini saja, warisan ilmu yang mereka wariskan. Coba kita sudah berapa ratus tahun, ya, barakallahu fikum, ya, di masa sahabat itu begitu lama. Tapi apa, barakallahu fikum, Islam masih terdengar hari ini tempat kita, ya, sudah masih terdengar hari ini tempat kita. Ini apa penyebabnya? Disebabkan sumber, ya, masih mengalir sumber itu. Ilmu yang diwariskan oleh Rasul kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman nanti, Islam itu akan terus terdengar, barakallahu fikum. Nah, dengan alasan satu ini saja, tidak ada yang bisa bantah kalau ada di antara para sahabat, barakallahu fikum, yang masuk neraka. Tidak ada. Apapun dosa yang mereka lakukan sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum, sudah diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan katakan
Para sahabat maksum tidak. Para sahabat tidak maksum. Mereka pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa. Bahkan ketika sudah masuk Islam juga pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni mereka. Barakallahu. Ya. Kita belum lagi berbicara tentang jihadnya mereka. Perjuangan mereka dalam membela Islam, menegakkan Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala, mewariskan Islam. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada perang Badar, kalau tidak ada perang Uhud, kalau tidak ada perang Khandaq, kalau tidak ada perang Hunain, kalau tidak ada perang-perang yang lainnya, ya, barakallahu fikum, mungkin Islam tidak sampai pada hari ini. Tapi ada orang-orang berjuang di sana, barakallahu fikum. Maka mari teladani mereka. Contohnya di tempat kita ini, yang tadinya belum ada. Tempat yang begitu indah ini, barakallahu fikum. Tempat yang begitu penuh dengan kenikmatan ini, yang orang melihat sebelah mata, tapi justru para malaikat Allah Subhanahu wa taala selalu hilir mudik datang ke sini, barakallahu fikum, untuk menjenguk kita. Di dalam majlis-majlis ilmu mereka menghadirinya dan mereka meminta, ya Allah, ampunilah si fulan, ya Allah, ampunilah si fulan, ya Allah, karena dia mendengarkan ayatmu, ya Allah, mendengarkan hadismu, ya Allah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya kita, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, ampuni segala dosa-dosa saya, tapi rupanya sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, depan belakang kita ada makhluk yang tak kasat mata, yaitu para malaikat Allah yang juga memintakan ampun. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah. Bukankah ampunan yang hari ini kita perjuangkan, yang kita inginkan, agar nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di qalbin salim, dengan hati yang selamat, barakallahu. Maka ikhwani fi din rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, inilah perbandingan antara ilmu dan harta. Ada sebuah kisah yang lagi-lagi pengalaman para salaf terdahulu membuktikan kenikmatan ilmu yang mereka dapatkan. Bahkan tidak ada satupun yang sanggup, ya, menggantikan dengan apapun. Barakallahu. Beliau adalah Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dikisahkan oleh muridnya beliau Al-Imam Al-Qayyim, tertulis dalam salah satu kitabnya Al-Wabil As-Sayyid bin Kalimit Tayyib. Ketika Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menceritakan, ya, barakallahu fikum, syekh kami itu, guru kami itu, yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah, orang yang paling susah. Artinya dilihat secara lahir, yang paling susah hidupnya. Nggak punya harta beliau itu. Ya. Nah, bahkan apa? Nggak punya keturunan beliau itu. Nggak punya teman. Nggak punya teman artinya yang bisa mendampingi hidupnya beliau. Barakallahu. Ya. Bajunya nggak bagus, biasa. Bahkan hidupnya begitu sulit. Sampai-sampai beliau di penjara. Beliau di penjara, disiksa. Ya. Pada zamannya barakallahu fikum. Tapi ketika kami merasa rindu, kami mulai futur, mulai lemah dalam menuntut ilmu, maka kami menjeruk beliau. Hanya dengan melihat wajah beliau, barakallahu fikum, semangat kami mulai memuncak kembali, barakallahu fikum. Ya. Lalu kami mendengarkan wasiat-wasiat dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala tentang bahagianya beliau. Yang jangan mengira beliau sulit, beliau susah, beliau menderita, beliau kesulitan. Lihat apa yang diucapkan oleh beliau Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ma yaf'adu a'da'i bi. Apa yang bisa diperbuat musuh-musuh kita? Ini beliau di penjara. Maksudnya apa? Ini musuh-musuh saya, orang-orang yang menangkap saya, apa yang dia maukan dari saya? Barakallahu. Apa yang mereka bisa berbuat dari saya? Mereka ingin, ya, membuat saya menderita. Mereka ingin membuat saya hancur. Mereka ingin membuat saya binasa. Mereka ingin membuat saya kapok dari menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Barakallahu. Kemudian beliau mengatakan, inna jannati wa muftari fi sadri. Sesungguhnya surgaku dan tamanku
ada dalam hatiku, ada dalam dada. So, ini menggambarkan kebahagiaan beliau walaupun beliau di penjara, disiksa, dipukuli. Mereka mau apa sih? Uang kebahagiaanku, surgaku, taman-taman indahku itu ada dalam hatiku. Bagaimana mereka mengambilnya? Barakallahu fikum. Di sini, di dalam hatiku. Mengambilnya, meriksa aku, mencabut aku. Silakan, kebahagiaan itu di sini, di dalam hatiku. Coba, bagaimana kalian mengambil? Barakallahu fikum. Kemudian dia melanjutkan, barakallahu fikum, aina la tahattu fa inna la tufariquni. Pun aku pergi, ia selalu bersamaku dan tidak akan pernah berpisah dariku. Kemanapun aku dibawa, kebahagiaan itu sudah di sini. Tidak akan bisa ditarik, dilepaskan dari diriku. Barakallahu fikum. Dari mana mereka ingin membuat aku susah, buat aku sulit? Nih, kebahagiaan itu di sini, di dalam hatiku. Artinya apa? Kalau hati sudah senang, hati sudah bahagia, cambukan demi cambukan, tusukan demi tusukan, pukulan demi pukulan, tidak akan pernah memberikan kesakitan dan kesedihan sedikit pun, barakallahu fikum, pada hamba tadi, karena bahagia, hatinya sudah bahagia, hatinya sudah selim. Barakallahu fikum, selamat, barakallahu fikum. Kemudian Allah melanjutkan, inna habsi halutun. Ya, sesungguhnya penjaraku itu adalah khalwat. Maknanya apa? Sesungguhnya ketika aku di penjara ini justru mereka itu sedang memberikan aku kesempatan untuk berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdua-dua dengan kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Berdua-dua dengan aku yang aku bisa bersujud setiap waktu kepadanya, yang aku bisa berdoa kepadanya, yang aku bisa tercegah dari dia, yang aku bisa tercegah dari dia orang-orang yang aku beribadah. Justru dengan di penjara makin mantap keikhlasanku kepada Allah, makin sungguh-sungguh permintaanku kepada Allah, makin lama sujudku kepada Allah. Justru mereka sedang membuat aku makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku makin bisa berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Kemudian khonfitina iman beliau melanjutkan, wa qatli syahadatun. Dan bila mereka membunuhku, itulah syahadah, itulah kesyahidan. Barakallahu fiikum. Membunuhku, ya barakallahu, ingin mengambil kebahagiaan dalam hatiku, ya aku sudah masuk ke alam yang berbeda. Aku sudah syahid. Barakallahu. Artinya nggak bisa. Boleh mana membuat aku sulit, membuat aku susah. Boleh dari sisi makna. Barakallahu. Kemudian beliau melanjutkan, wa ikhraji min baladi sayah, wa ikhraji min baladi siyahatun. Ya. Dan jika aku diusir, ya, pindah ke sana, penjara sana, pindah penjara sini, pindah penjara sana, dijauhkan dari muridnya, dijauhkan dari keluarganya. Barakallahu fikum. Kata beliau, jika aku diusir dari negeriku, ya, siyahatun, justru itu wisataku, itu jalan. Justru itu aku bisa jalan-jalan, lihat negeri ini, lihat negeri itu, ya walaupun aku dapat penjara. Barakallahu. Ini kenapa sih orang kok bisa seperti ini? Kok bisa bahagia, betul bahagia dalam penjara, disiksa, dipukuli, barakallahu fikum. Nah, kenapa? Karena ada ilmu an-nafi', karena ada ilmu yang bermanfaat, barakallahu fikum, yang sudah membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran kemaksiatan, kotoran-kotoran kesyirikan, barakallahu fikum, dan sudah membuat kebahagiaan. Sekali lagi, hati ini adalah raja, ya, dan seluruh anggota yang lain itu prajuritnya. Kalau hati ini baik, hati ini selamat, hati ini sehat, maka baik, sehat, dan sejahteralah, barakallahu fikum, anggota tubuh yang lain. Tapi kalau hati ini kotor, hati ini sakit, hati ini barakallahu fikum sesak, maka hancurlah, binasalah anggota tubuhnya yang lain.
Imam Al-Qayyim membuktikan begitu bahagia hatinya, tidak terasa dicambuk. Mungkin tapi bahagia dia dicambuk. Ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa. Ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa. Ini orang berilmu, mudah betul pikirannya. Barakallahu. Rasa sakit dia dihibur dengan apa? Dengan kafarah minallah, tebusan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang berilmu yang bisa barakallahu fikum ya, memahami akan hal ini. Merasakan akan dari ini barakallahu. Nah, kemudian ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi kita berbicara seorang yang fakir dari sisi harta, ya, di dalam kitab adab seperti Jami' Bayan al-Ilmi karya Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala, ada sebuah ungkapan dari seorang raja. Ya, seorang raja ini punya segala-galanya, punya harta, punya kedudukan. Minta A, datang A. Minta B, datang B. Dilayani. Kemana-mana hidupnya. Tapi apa salah satu yang selalu ingin dia miliki, justru itu bisa mengalahkan dengan semua kenikmatan yang dia dapatkan? Katanya, "Law kana al-ilmu yunadu bis-suyuf, laghalabna an-nas 'alayhim. Law kana al-ilmu yunadu bis-suyuf, laghalabna an-nas 'alayhi." Kalau seandainya itu ilmu itu bisa diraih dengan pedang, ilmu si fulan bisa direbut dengan pedang. Dia artinya nggak perlu belajar, nggak perlu sungguh-sungguh belajar. Tapi saya bisa paham ilmu agama karena saya berperang. Ya, saya mengalahkan suatu kaum sehingga ilmu itu datang sendirinya kepada otak saya. Nah, itu. Barakallahu fikum. Ya, kalau seandainya ilmu itu bisa dari dengan pedang, niscaya kami akan mengalahkan manusia. Kami akan merebut ilmu itu dan tangan manusia. Ini kata seorang raja yang sudah merasakan begitu nikmatnya kehidupan menjadi seorang raja, tapi dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya, sehingga ilmu ingin dia raih. Kalau ilmu itu bisa diribut dengan pedang, diperangi orang yang menuntut ilmu, barakallahu fikum, ya, agar ilmu itu bisa terserap ke otaknya, ke hatinya, maka saya akan lihat bagaimana ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, begitu banyak pedang yang sudah terkena tertusuk di sini, cambukan, ya, barakallahu fikum, tapi tidak bisa mengambil ilmu kebahagiaan dari hatinya, barakallahu fikum. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum. Inilah di antara bentuk sisi pendalilan demi pendalilan bahwa bahagia itu bernama ilmu. Bahagia itu bernama ilmu. Maka jangan anggap remeh yang namanya ilmu. Jangan melupakan namanya ilmu. Ilmu justru dengan ilmu lah kita akan dihantarkan dengan keselamatan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang ini sudah sering kita dengar, barakallahu fikum, dari Muslim, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dia datang dari negeri yang jauh, barakallahu fikum, tempat yang jauh, datang untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dirinya jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak menyebutkan barang siapa yang berusaha berjuang meraih harta, maka dengan harta itu Allah akan bukakan jalan menuju jannah. Tidak. Tapi Nabi katakan barang siapa yang menempuh jalan tujuannya untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan antarkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbicara ini? Rasul alaihi salatu wassalam. Dan dari mana Rasul bisa berucap seperti ini? Wahyu minallah azza wa jalla. Artinya apa? Ini janji Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau hari ini masih ada yang ragu dengan janjinya Allah, maka dipertanyakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, barakallahu fikum. Dan bagaimana dia ragu? Berjuang saja belum, melakukan saja belum, itu memang seorang ragu. Apa iya belajar
itu bisa bahagia? Dia belum masuk. Sedang apa? Sedang diputar, dikelilingi oleh syaitan. Apa ia dengan menuntut ilmu bisa bahagia? Apa ia dengan belajar agama bisa bahagia? Itu omong kosong itu. Barakallahu fiik. Dia masuk saja belum. Apa siapa kita untuk masuk dalam agama ini? Padahal bagaimana janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat-ayatnya, melalui ayat-ayatnya Alaihi Wasallam begitu banyak. Begitu banyak. Masih membuat kita, aduh masuk nggak ya, masuk nggak ya? Nanti dulu deh, nanti saja lah. Padahal begitu banyak janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah fungsinya ta'lim. Ya, diperdengarkan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Diperdengarkan janji-janji Allah melalui lisan Nabi-Nya alaihi wasallam. Diperdengarkan barakallahu fiik bagaimana pengalaman-pengalaman orang yang telah sukses, telah bahagia dengan ilmu itu barakallahu fiik. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan ragu. Ya, masuk dulu dalam talabul ilmu. Barakallahu. Maka insyaallah taala kau akan merasakan lezatnya talabul ilmu. Lezatnya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, memang betul talabul ilmu itu harus ada pengorbanan, harus ada perjuangan, ada rasa sakit, terkadang kecewa, tapi itulah itulah jalannya. Ya, barakallahu fiik. Kalau kita bahasakan tanda kutip, itulah seninya dalam talabul ilmi. Barakallahu fiik. Sekali lagi saya terdorong juga, kita berdagang, kita berjualan, kita bekerja. Apa kita nyantai-nyantai? Apa kita nggak mau bersakit-sakit? Nggak mau otaknya dipikir untuk mengolah ini, mengolah itu, marketing ini, marketing itu, melakukan teknik-teknik itu. Apa santai-santai saja? Pikir otak ini, bahkan seringnya stres. Ngitung uang masuk, uang keluar, barakallahu fikum. Barakallahu. Lalu kenapa untuk ilmu ragu? Ya, barakallahu. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimahumullah, yang terakhir, sebuah nasihat kepada saya pribadi dan kepada jamaah sekalian barakallahu fikum yang terkadang ya beralasan dengan tidak mau ikut turun dalam membantu ilmu, penuntut ilmu, dan barakallahu fikum dakwah yang menyebarkan ilmu. Tidak mau bertahun. Barakallah. Ya. Dia tidak mau bertahun. Ya. Kenapa? Lebih fokus pada kerja. Saya aja makan aja susah kok. Mana tahun kepada pondok misalnya. Saya aja lagi hidup susah kok. Lah kok minta tahun ke pondok. Ya. Kok saya ngasih makan itu santri-santri. Saya aja makannya susah. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ekspresi yang seperti ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Di antaranya ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, dalam sebuah ayat disebutkan barakallahu fikum, ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, inna li akhan yastaghilu bi talabil ilmi." Wahai Rasulullah, aku punya seorang saudara yang dia kerja dengan talabul ilmi terus sibuk menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Nah, wa attasibu wa anfiqu alaihi. Sementara saya, aku sibuk bekerja, mencari nafkah, dan aku menafkahi dirinya. Bisa difahami maknanya? Ya Rasulullah, dia sibuk talabul ilmi, saya kerja, sampai saya cari nafkah, bahwa justru saya harus nafkahi dia lagi. Nafkahi saudaranya atau adiknya atau keluarganya atau siapapun itu yang tidak terikat dengan nasab. Barakallahu fikum. Seperti para santri yang ada di pondok, ya. Mereka sibuk talabul ilmu, saya kerja, kemudian saya tahun lagi di pondok. Gimana ya Rasulullah? Ya barakallahu fikum. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Faqala la'allaka turzaqu bihi. Ya. Semoga mudah-mudahan ya engkau
diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab itu. Barakallahu fikum. Siapa yang nyangka rupanya rezeki kita lancar? Ada sebabnya. Lancar barokah. Apa itu barokah? Kebaikan yang terus menetap, yang tidak akan habis pada diri seorang hamba. Ya. Kebaikan, apa itu kebaikan? Ya. Tidak hanya untung terus, kadang rugi, tapi hati bahagia, hati bisa menerima kerugian itu. Gak apa-apa, nanti kita coba lagi. Bahagia dia, gak stres dia. Ya, barakallah. Ya, ini barokah dari sisi apa? Dari sisi hatinya. Barakallah. Nah, sehingga pada bikin Allah wa barakallahu fikum, Nabi mendoakan orang-orang yang selalu berta'awun, ya, kepada pondok, kepada santri-santri, atau bahkan dia punya anak, dia berjuang mencari nafkah untuk anaknya yang sedang thalabul ilmi, masya Allah. Ya. Didoakan oleh Nabi SAW agar mendapatkan rezeki yang baik. Ingat, kalau disebut kalimat ar-rizq tidak hanya terkhusus pada harta. Rizki yang paling utama adalah apa? Iman dan taqwa. Itu rizki yang paling besar yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallah. Sekarang kalau ada pilihan, ya, engkau itu mau mati dalam keadaan banyak harta, apa dalam keadaan beriman dan bertakwa tapi miskin? Ya, ada orang mengatakan lebih baik saya mati dengan banyak harta, padahal harta tidak dibawa dalam barzakh, tidak dibawa dalam kubur. Justru harta itu akan dinikmati oleh ahli warisnya. Dia yang berjuang mendapat harta, capek, letih, peras keringat, banting tulang, gak merasakan harta itu. Mati. Tapi dia fuqara wa masakin di mata orang-orang, barakallahu fikum. Tapi ketika dia meninggal dunia di atas iman dan takwa, barakallahu fikum, maka itu akan dia bawa di dalam alamnya, kehidupannya yang baru, yaitu alam barzakh, yaitu keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang lebih bermanfaat? Iman dan takwa. Maka itulah rezeki yang paling utama. Dan sekali lagi, rezeki ini bagaimana cara mencarinya? Tidak lain dan tidak bukan harus melewati jalur thalabul ilmi, jalur paham akan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerti mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Barakallah. Faham si tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan dunia ini. Apa tujuan kita? Ibadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini fana, dunia ini sebentar. Sekali lagi saya coba gambarkan, barakallahu fikum, ya, seorang hamba yang dia habiskan umurnya untuk mencari harta. Contoh, dia berjuang dari nol, ya, barakallahu fikum, ya, sampai usia dia, barakallahu fikum, 30 tahun, baru dia mendapatkan hasil. Baru dia mendapatkan hasil dari banting tulangnya, peras keringatnya, barakallahu fikum, untuk mendapatkan harta itu. Tapi di usia 40 tahun dia meninggal dunia. Kira-kira kalau bahasa anak sekarang, worth it ataukah tidak ini usaha dia dengan harta yang dia nikmati? Ya, 3 tahun dia berjuang hanya, ataupun 30 tahun dia berjuang, hanya 10 tahun dia menikmati harta itu. Sangat tidak berbanding, rahimahullah. Dan hartanya juga tidak mati. Hartanya sudah diperjuangkan selama 30 tahun tadi, yang dia nikmati cuma selama 10 tahun dan tidak dimati. Barakallahu. Bayangkan kalau ilmu dia habiskan umurnya untuk mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya seperti para tulab yang menuntut ilmu, bahkan para aba wal ummahat datang ke majelis taklim, dia bersungguh-sungguh ingin mengetahui ilmu syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia meninggal dunia, barakallahu fikum, dengan perjuangannya itu dia meninggal dunia dalam keadaan di atas ilmu, di atas amal saleh, dan di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan berlanjut ke alam yang berikutnya, akan dibawa ke alam yang berikutnya, yaitu alam barzakh. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kesadaran untuk pentingnya thalabul ilmi haruslah besar dalam jiwa kita. Capek, letih, harus ada yang dikorbankan. Memang
Capek, letih, dan ada yang harus dikorbankan. Memang. Seperti itu pula ketika kita mencari dunia. Capek, letih, dan ada yang dikorbankan. Ada yang diperjuangkan. Untuk mencari dunia, kita sangat sadar. Ya. Barakallahu fiikum. Kenapa? Karena Ustaz itu kan dapatnya cash. Kelihatan itu balasannya kelihatan kalau kita kerja. Uangnya terlihat. Tapi kalau ilmu, amal saleh. Barakallahu fiikum. Nah, ini kembali lagi kepada ibadah. Makanya dikatakan kenapa orang-orang beriman itu berbahagia, karena dia yakin sesuatu yang tidak terasa mata, yang tidak dirasakan dengan indra-indranya, barakallahu fiikum. Nah, tapi dia yakin dia bisa mendapatkannya. Itulah iman. Itulah dikatakan orang beriman. Kalau engkau membandingkan tadi, berarti engkau belum beriman dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Engkau belum beriman kalau engkau masih ragu terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yang janji-janji itu memang tidak bisa kau lihat dengan kasat mata. Allah menjanjikan jannah, Allah menjanjikan pahala. Tidak bisa kita lihat dengan kasat mata di dunia. Tapi engkau tetap menempuh jalan itu agar mendapatkan apa? Agar mendapatkan jannah, mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau tempuh jalannya. Engkau dikatakan orang-orang yang beriman. Maka berbahagialah orang-orang yang beriman yang mereka selalu sami'na wa ata'na, mendengar dan taat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan janjikan. Barakallahu. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Ini tadi ya, kita tutup atau kita perkuat ya barakallahu fikum dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba di ayat ke-39. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Apa yang kalian nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini janji Allah lagi. Apa yang kalian nafkahkan, apa yang kalian berikan, apa yang kalian tuangkan dari rezeki kalian itu di jalan Allah, Allah akan ganti. Allah itu bukan pemberi yang curang. Ya. Allah itu zat yang maha adil. Allah ingin melihat apa yang kita perdagangkan ini manusia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada juga Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak hutang, tidak bakal hutang. Ya. Allah itu akan beri dengan cash. Allah akan bayar barakallahu fikum dengan kontan, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita rasakan ini, Allah sudah simpan itu di akhirat, tapi sudah siapkan. Jangan khawatir. Seorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti, Allah akan ganti. Ya, itu janji Allah dalam surat Saba ayat ke-39. Dan bukankah rezeki itu dari Allah juga? Dan apa ruginya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Justru datang dari Allah untuk kita. Ini kita diberi modal dari Allah. Allah beri untuk kita. Bagaimana caranya agar bisa menguntungkan tak kala kita beri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Inilah sekali lagi bahagia itu bernama ilmu. Kita sudah buktikan, kita sudah paparkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ucapan para salaf barakallahu fikum berkaitan tentang kedudukan ilmu yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan yang ingin kami sampaikan untuk diri kami pribadi, jangan anggap remeh talabul ilmi, mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu, dan berta'awun untuk tegaknya ilmu itu barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah berjuang, berkorban, ya, meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ingat janji Allah, Allah akan ganti. Allah akan balas. Allah akan balas dengan sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan luput dari Allah Subhanahu wa taala setiap langkah yang kita gerakkan untuk menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah itu, setiap hembusan nafas itu, setiap keringat
yang bercucuran itu, Allah akan ganti, Allah akan bayar dengan pembayaran pergantian yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan itu kepada kita semua, apalagi kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini telah mengumpulkan kita di rumahnya di dunia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita kelak di rumahnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertinggi, bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu ta'ala al-musawab. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.